Bagus. Oh, au. Kok keras banget ya ini dagingnya ya? Teh, ibu ada ayam nggak punya ibu? Ada ayam buat ibu nggak? Ayam buat ibu. Nggak, maksudnya dagingnya lumayan keras. Keras ya? Tadi nggak dimasak dulu kah? Godok direbus. Itu ada 5 mas terang. Goreng 4 ada yang tadi. Air minum. Air minum dingin. Can I take this? Thank you. No. Udah. Mana minumnya? Ini kalau itu. Ini kejaman ini. Aku air putih mau dong. Udah. Udah. Kau makan? Terus teman kamu Rasyadana, terus apa lagi yang pulang mas? Ayala segala macam nggak pulang? Enggak. Masih di Belanda? Sayang sekali kok nggak pulang. Makan aku cuman ayam goreng sama daging. Bima kan sukanya tuh kan ayam goreng sama daging dari dulu. Jadi dia makanya itu saja. Dia tidak makan sayuran. Sebenarnya Makan sih. apa? Makan. Beneran nanti mami masakin sayuran nggak dimakan. Salad. Salad. Telur goreng bae lemak pula. Telur goreng juga lemak. Telur goreng bae lemak pula. Telur goreng juga lemak. Anak ayo pacak bahasa Lahat. Mama bisa nggak bahasa Lahat? Tapi ngerti ya mami ngomong apa ya? Nge-like mami. Nge-like. Gak tahu nih kenapa ini. Tahu kenapa? Nge-like ya? Anong dulay tempuya, no? Alap dia, aku pakai hijab dulu ini. Ngapa dulu ibu-ibu di kantor, aku pakai hijab dulu ini ya. Cantik mbak katanya, Masya Allah. Kayak ibu-ibu pejabat gitu akhirnya. Aku malah pakai hijab yang pasmina tuh nah. Satu di ini kah kibaska ke belakang, kibaska udem. Kamu tuh ini dah nyekek di leher aku tuh ini. Tapi jemaah Indonesia itu emang luar biasa. Banyak nian punya fashion design itu luar biasa. Gitu kan Allah apa? Kamu kan cek itu tidak, dia tuh cuma mbak ini saja tutupin julpin udah jadilah. Kamu kita nih dililit-lilit kau berapa kina lapis berapa? Peneng aku mina Aceh. Peneng itu bukan ada kebuhat di pucuk pala tuh mbak itu. Kamu aku tidak. Sama aku tuh cuman gumba aku kan tebal gumbaku tuh tebal jadi ku kuncit laku nah bawah itu kunjuk nggak jepit nih nahannya tuh
Ah udah, terus ku pakai daleman. Kemudian tuh jadilah menjual kerudung lah kok. Sayang nanti malam mau makan sama mama nggak? Di apa? Thai restaurant, the one that you like. Kenapa basket mah? So you're gonna go out at 3 o'clock, meet your friends. Until what time? And what time is the basketball? 9. See, Tanya, you still have time to have lunch or early dinner. already ate twice. Yeah, mommy also want to be with you lah. Ini aja. Kita jam Besok kan aku free. Besok kan aku free. ini aja. Kita Besok kan aku free. ini jam 3 berarti Bima udah mau mandi terus berangkat. Mau bareng mami nggak? You take your own car. Ya. Udah hati-hati ya. Ini sekarang mau mandi. Mandi lah. Oh. Terus. Makan kerupuk juga pakai garpu Mbak. Ya senyamannya aja. Apa ini? Kenapa gelap? Kalau misalnya lagi bisa dikerepakin, bisa dikerepakin. Gelap. Kalau misalnya lagi bisa dikerepakin. Gelap. I like mami. Aku makannya ngadap ke sini bae ya. Lemak. Tempat biasanya kita live. Di situ tuh anak-anak aku tuh pada muter-muter semuanya. Aku makan di sini aja. Teh, sini dulu. Sini deh. Sini bawa ini tuh sini. Teh aku minta apa? Kita punya orange juice nggak? Ada orange juice nggak? Orange juice, I don't know the check. Nggak ada nih? Tak ada. Ya udah, aku air putih aja, air putih dingin. Sama itu cuminya sama kerupuk Pak Umay. Sama itunya. Ya. Ini timu.
Susu. Tetehnya udah makan, Mami. Wah, itu saya nggak tahu itu. Itu mereka di belakang urusannya. Pastinya sudah makan. Pastinya biasanya mereka sarapan pagi-pagi sebelum kerja, habis itu jam 10. Kamu udah pada makan siang belum? Sarapan dulu. Kok bisa? Nyuci dulu tadi tuh Mi. Nyuci beres semua. Tadi mau sarapan. Mau nyapu dulu terus Mami telepon. Habis ini aja. Dr. Fern. ART-nya berapa? Aku punya 2 sama asistennya aku 1. Terus dibilangin pemalas ibunya, nggak mau kerja, asistennya banyak banget. Jangan komplain. Kalau mau, ayo ikutin. Aisyah. Cantik banget, Mami mau kemana? Enggak lah, cuman membiasakan diri. Ternyata sekarang itu aku sudah lebih nyaman dengan pakaian-pakaian dan dengan hijab yang tertutup dan ada ciputnya. Repot ini kita menikmati hidup. Iya, repotnya itu kenapa? Dibongkar semuanya itu nanti di dalam lemari itu nggak akan ada itu lagi pakaian-pakaiannya. Pasti ada lah, tapi buat di rumah aja ya. Gitu. Aduh Mbak Nani, ini cuman filter Mbak. Kalau nggak pakai filter, aku nggak berani nggak ya pakai filter. Nggak pakai filter. Nah udah kayak gini. Kalau nggak pakai filter tuh gelap bawaannya Mbak, agak-agak sedikit gelap. Asistennya ngapain? Asistennya itu jadi kayak apa ya, untuk ngurusin kerjaan gitu kan. Dalam artian aku mau buka satu kerjaan sekarang, jadi ya dia membantu di rumah tangga itu. Dia paling cuman kasih arahan aja ke Mbak, mau makan apa ibu, ataupun apa ya, ngelihat kalau misalnya rumah udah rapi segala macam gitu. Terus misalnya isi kulkas itu ada isinya apa enggak gitu. Halah jam segini belum sarapan, pasti kerjanya berat banget. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu kan pekerjaan ataupun urusan mbaknya. Yang pastinya semua makanan, semua supply untuk mereka ada di sana. Saya tidak pernah ngurusin apa-apa. Ya. Berapa per bulan ART-nya Mbak? Nggak tahu lah saya. Masa saya harus ngomongin itu? Nggak sopan ya. Sebenarnya semuanya tergantung dengan manajemen time. Kalau dibilang berat, rumah saya kecil kok. Tanahnya aja paling 200 ya. Enak ya Mami, ART-nya banyak. ART-nya banyak, enak ya. Kalau aku sih senangnya karena banyak teman. Kadang-kadang juga kalau memang diharuskan kita harus sendiri mengerjakan, ya kita kerjakan sendiri. Yuk, ayolah. Duet.
Cantik kok Mia. Tapi agak gelap mbak, aku nggak tahu ini TikToknya aku atau memang pencahayaannya kurang mbak. Nggak ngerti aku. Aduh, ntar dulu ya, pedes. Daging itu mbak, iya. Oh ini ayam. Aku tuh kalau daging itu nggak beli. Daging di rumahku itu stoknya itu kapanpun memang sudah habis. Apalagi kalau anaknya lagi ada di sini. Itu anaknya papahnya anakku itu akan mensuplai daging, tulang, terus oponeo, udang, dia akan supply semua. Jadi dia memastikan itu anaknya mau pulang, Joko coba dihubungin tolong untuk disiapkan semuanya kayak gitu. Karena kan papanya Bima ini kan bos daging bos daging seperti itu. Terus ada lagi yang bilang kalau aku maaf ya tidak mau dari mantan, kasihan deh lo. Kalau kita sama mantan itu baik-baikan ya, baik-baikan, kita tetap memelihara hubungan yang kondusif gitu. Dan papahnya Bima orangnya itu benar-benar anaknya itu di full support full sama beliau. Jadi apapun itu, kalau aku bilang aku mau belikan Bima untuk ini. Ya wes, dia akan tanya itu keperluannya apa gitu kan. Kalau memang dibutuhkan sangat, ya oke, bilang sama Bima nanti sudah tak transferin gitu. Seperti itu. Jadi tidak ada tuh yang namanya kita itu. Saya sebagai seorang ibu dari Bima tidak mau mencari masalah. Ya, jadi kalau papanya Bima ingin menunjukkan eksistensinya beliau di dalam memberikan support terhadap anaknya, saya akan berikan ruang yang seluas-luasnya. Alhamdulillah banget, papanya anak-anak saya itu sangat bertanggung jawab, gitu ya. Maaf nih, kenapa pisah sama papanya Bima? Oh itu biarlah jadi saya dan keluarga saya aja yang tahu ya. Intinya terkadang dalam hubungan itu kita menjadi seperti keluarga itu lebih nyaman daripada kita harus memaksakan untuk tetap berhubungan sebagai pasangan kayak gitu ya. Benar banget, karena support anak itu sampai dia dewasa. Iya gitu. Jadi itu kalau misalnya saya mau sok-sokan gitu nunjukin ataupun gimana, ya saya paling diam-diam aja sama Bima. Bim, ada apa nak? Mom, handphone pecah nih. Ya udah ganti aja. Tapi papa tahu nggak gitu? Belum tahu sih mam. Nah di situ pun ada sedikit saya bingung gitu. Pecahnya nih karena apa misalnya? Kalau memang karena kecelakaan ya sudah enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya karena kesalahan Bima, karena dia misalnya tidak kurang bertanggung jawab dengan barangnya dia, ya saya nggak berani beliin. Ya kamu harus bilang sama papa kamu. Saya nggak berani beliin. Bukan karena saya nggak punya uang, bukan. Ya, karena saya tidak mau Bima nanti mencari jalan mudahnya. Nggak dibeliin sama papa, bisa ke mami kok gitu. Saya nggak mau gitu. Saya tetap harus satu suara sama bapaknya gitu. Walaupun kita nggak pernah ketemu, jarang sekali ketemu, hanya beberapa kali ketemu. Itu pun karena ada hal yang harus kita diskusikan. Ya udah kayak gitu aja ya. Tidak pulang. Biasa bayar. Umur berapa anaknya?
18 tahun udah kuliah. Tapi ya, kalau lagi ada orang yang julid gitu ya, ada aja yang diomongin ya ke saya ya. Ini dia nggak tahu kalau hubungan orang itu beda-beda ya. Kalau saya itu pengennya walaupun kita sudah berpisah, tetapi hubungan tentang anak itu tetap kita harus bersikap dewasa gitu, ya. Terus kita tetap harus satu suara untuk anak. Namanya juga orang julid yuk. Bapaknya orang mana? Mi Jawa ke Jepara. Jadi omnya Bima itu sekarang Bupati Jepara. Insya Allah tinggal nunggu pelantikan ya. Apa udah pelantikan ya? Saya nggak tahu deh. Jadi omnya Bima itu dulu masih kecil. Sudah bisa. Baju bagus beli di mana? Saya buat sendiri. Iya, hidup kan lebih enak, berdamai. Iya, benar-benar. Aku orang Jepara, Kak Yu. Orang Jepara, Kak Yu. Iya, itu Bupati Jepara itu kakaknya, om kandungnya Bima yang paling kecil. Mr. TM, siapa ini Mr. TM? Gitu. Waduh, dulu masih ABG dia, masih bujang dulu. Kalau ke rumah gitu, Mbak, gitu kan, anaknya santun sekali, iya. Suka jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih lihat cincinnya dong. Cincin biasa, podio ini. Cincin biasa aja, Mbak. Udah lama pisah sama papanya Bima yuk. Dari 2011 selesai urusan admin segala macam, kalau nggak salah 2012 ya. Saya bujang pemulung. Oke. Buang lah ada. Kini tidak nikah lagi yuk. Masalah saya nikah nggak nikah, saya bukannya gimana Mbak. Terlalu jadi konsumsi orang-orang julid Mbak. Biarin aja mereka berspekulasi, mengarang bebas gitu kan. Luar biasa gitu karangan-karangannya itu. Sampai saya sendiri kadang-kadang suka cekikikan, ketawa. Ini orang ngomong apa sih gitu kan ya. Karena memang ada saya itu dapat info lah ya, dapat info gitu kan ya. Berapa sih orang ya Allah kita. Jadi aku yang tadinya pun dari awal itu kan aku yang terbuka gitu, mulai terbuka, tapi lama kelamaan orang kok jadi kayak ngejat sampai dibilang saya punya suami 10 lah, 12 lah, 15 lah. Lah kalau sudah bisa berucap seperti itu, harusnya didetailkan. Suami ini bulan ini sampai ini, suami ini bulan ini, suami ini 3 hari, suami ini 2 hari gitu. Kayak gitu. Jadi jangan kita itu asal ngejeplak gitu kalau ngomong ya. Akhirnya saya udahlah, untuk apa ya kan? Post video nikah terus dihapus, ya tidak masalah kan? Karena saya tidak mau lagi hal-hal seperti itu dijadikan gibahan orang ataupun fitnahan orang yang akan membawa orang tuh berdosa rame-rame gitu, berjamaah gitu. Ya kan, orang-orang kan akan termakan, buset deh nih perempuan udah banyak banget kan, kayak gitu kan. PJKA di lahat kakekku dulu yuk. Oke. Apa tuh namanya? Udah banyak banget nih lahat. Nah, pikiran kita seperti itu pun ya, pikiran kita seperti itu pun itu sudah membuat satu kotoran, udah membawa, udah bikin kita itu berpikir kotor terhadap orang ya. Sekarang kembali lagi ke diri kita masing-masing. Apakah iya itu benar yang kita lakukan itu?
Kalau menurut Anda itu benar, ya ikutin aja, ya. Tapi kalau aku, makanya kemarin itu on off, bukan saya lari, saya tidak pernah lari. Ini mah hal kecil, ya. Selalu masih akun bapaknya Bima selalu dikatain sampai mertua itu tidak, itu bukan itu. Bukan. Kalau saya membuat konten tentang mertua yang dulu sempat hits, itu bukan tentang orang yang langsung berhubungan dengan saya, belum tentu, ya. Mungkin hanya saya kepikiran hari ini aku, ya mudah-mudahan sih jangan terjadi apa-apa ya, mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu gitu. Namun kalau misalnya ada terjadi apapun dengan saya, ibaratnya dalam hal kesehatan kayak gitu, saya sudah sangat prepare untuk asuransi, ya. Jadi asuransi kesehatan aku harus bayar sebulan itu sekitar 1.700.000. Dengan platformnya itu kalau terjadi apa-apa sama aku itu sekitar 5 miliar per tahun, ya. Gitu. Jadi jadi seperti itu ya. Bilang kita pakai dukun disuruh pembuktian, mereka merasa terzolimi, setan emang. Zainab, lah ya orang kita pakai disuruh pembuktian, lah kita bingung ya ngebuktiinnya gimana kalau kita nggak pakai dukun ya. Emang kita kagak pakai dukun ya, membuktikannya gimana ya? Kau lah cari bukti. Kalau memang aku pakai dukun, hei ngapain tuh? Mau dinyalain? Tak. Gak usah. Gitu ya. Iya benar Mbak, yang nuduh yang cari bukti. Loh iya toh. Yang nuduh saya itu pelakor, yang nuduh saya itu apa gitu ya, siapkan buktinya sebelum Anda bicara gitu. Makanya kan jangan terlihat jadi kayak orang yang suka memfitnah, orang yang suka gibah. Sebenarnya malu ya sama diri Anda sendiri sebenarnya orang-orang yang kayak gitu ya. Kalau memang mengucapkan sesuatu, apalagi memfitnah, saya sudah menikah ratusan kali lah ataupun apa gitu. Nauzubillah min zalik ya, itu mulutnya terbuat dari apa ya? Ya teh. Apa nggak takut dosa ya? Daripada pakai dukun mending buat smoothing mulut. Aduh, smoothing mulut. Aduh ya Allah. Smoothing jadi lurus. Lucu juga tuh.